bukan saya anti demo nih bang. Saya juga dari kalangan mahasiswa. Saya juga pernah sering demo. Nah, tapi bagi saya politik itu adalah proses untuk pengambilan keputusan kebijakan publik secara cepat. Dibandingkan kita hanya teriak di jalan tadi. Saya ingin masuk dalam sistem tersebut. Nah, kita ingin merubah suatu kebijakan publik tuh bang. Nihil rasanya ketika kita tidak masuk dalam sistem tersebut terlebih dahulu, memperjuangkan aspirasi anak muda. Tapi kenyataannya sampai sekarang kan, saya pribadi pun belum merasakan efek dari kinerja ataupun juga seperti apa ya proses legislatif dalam DPRD Provinsi Bengkulu ini yang khusus memperjuangkan generasi anak muda. This is your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Musikal. Jumpa lagi dengan saya Hadi. Dan hari ini kita bersama politisi muda dan sangat muda sekali. Dia berani turun ke gelanggang, bertarung melawan senior-senior untuk menjadi seorang legislatif. Langsung saja kita sapa Biku. Bik. Siap bang. Kabar sehat Bik? Alhamdulillah sehat. Bik, mungkin perkenalkan diri dulu Bik. Biku dari mana dan sekarang usia berapa Bik? Mungkin teman-teman Musikal pengen tahu. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, teman-teman Musikal.com yang pada saat ini berada di luar rumah atau juga dalam rumah mungkin dimanapun dia berada. Perkenalkan, saya Biku Bajenggo Adene Pertamo. Saya merupakan politisi muda yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD Provinsi Bengkulu di daerah pemilihan Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong. Nah, terus saya juga usia sekarang 22 tahun. Dari DPRD Provinsi, mungkin dari Nasdem yang termuda juga. Insya Allah juga bisa menyerap dan mewakili aspirasi anak-anak muda Provinsi Bengkulu, terkhususnya di daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong. Amin. Baik, masuk kita ke tema Baik. Sebetulnya kami ini pengen tahu kan, seorang anak muda usia sangat muda itu berani terjun ke politik dan bahkan sekarang berani terang-terangan bertarung di gelanggang kan, legislatif. Tapi sebelum itu Bik, Bang. Abang agak tergelitik dengan nama Biku Bajenggo. Biku Bajenggo ya. Nah, mungkin ada histori khusus Bik. Betul. Coba kami Betul. mau dengar Bik. Apa ya arti Biku Bajenggo ini Bik? Oke, siap Bang. Jadi Biku Bajenggo itu berasal dari Patpetulai. Patpetulai ini suku Rejang. Di Patpetulai itu ada 4 raja Rejang. 4 raja Rejang ini 4 bersaudara juga. Raja yang pertama itu anak yang pertama. Raja pertama itu namanya Biku Bajenggo tadi. Nah, Biku Bajenggo, yang kedua itu Biku Bembo, ketiga Biku Bermano, dan keempat Biku Sepanjang Jiwo. Nah, jadi asal mula nama itu dari Patpetulai Rejang. Jadi kalau ada orang Rejang yang tahu nama Biku Bajenggo itu pasti orang Rejang. Asli itu. Nah, karena kami 2 bersaudara, saya kan 2 bersaudara, saya anak pertama. Jadi itulah dinamakannya Biku Bajenggo tadi. Kemudian adik saya itu Biku Bimbo. Nah, seperti itu secara kurang lebih lah historis dari nama tadi, Bang. Berarti udah lekat sekali dengan tunjang ya. Tunjangnya. Itulah maka saya juga kan ngambil di daerah pemilihan dapil pemilihan saya di pencalonan legislatif ini daerah Rejang, Lebong dan Kabupaten Lebong. Kenapa Bapak mau kasih nama Biku Bajenggo? Apa perasaan Bapak waktu itu? Kenapa dia kenapa nggak
nama apa raja-raja yang lain di kerajaan lain gitu. Nah, jadi gini Bang ceritanya. Jadi kebetulan juga bapak saya ini asli orang Rejang. Iya. Asli orang Rejang, berasal dari Curup, Iya. tepatnya di desa Sambe Baru, Curup. Nah, jadi bapak saya ini 14 saudara. Iya. Nah, kakek saya, datuk saya yang landang itu namanya almarhum Yasin. Nah, jadi bapak saya ini memang dulu bercita-cita kalau punya anak itu mau dikasih nama anak tadi itu namanya Biku Bajenggo yang pertamanya. Nah, kemudian anak yang kedua itu Biku Bumbo. Nah, harapan dan doa dari orang tua saya, insya Allah dia memberikan nama saya seperti nama raja tadi, memang Raja Curup itu kan, Raja Rejang. Insya Allah anaknya juga akan menjadi seorang raja, pemimpin yang bermanfaat bagi agama, masyarakat, baik itu negara dan secara adat juga. Luar biasa dan amin. Dan semoga itu terwujud ya, Bir. Amin, amin. Bik, kita masuk di tema Bik. Biku tadi bilang usia 22 tahun, luar biasa kan. Usia 22 tahun. Dan sebelumnya Bik kenal politik itu dari kapan sebetulnya? Ini di umur 22 tahun udah terjun. Jadi kenal politik itu kapan? Sebenarnya kalau dilihat secara historis Bang, saya mengenal politik tuh di usia saya masih kelas 2 SD. Nah, kelas 2 SD. Kebetulan ibu saya kemarin tuh pernah calon juga di DPRD Kota Bengkulu. Itu dari Partai Demokrat dulu. Nah, saya kenal politik dari situ. Kemudian juga secara historinya juga saya itu gimana ya, kalau soal politik tuh memang suka Bang. Hobi. Nah, karena saya beranggapan politik itu adalah suatu kebijakan yang bisa merubah kebijakan dengan cepat daripada kita hanya teriak-teriak di jalan saja. Nah, bukan saya anti demo nih Bang. Saya juga dari kalangan mahasiswa. Saya juga pernah sering demo. Nah, tapi bagi saya politik itu adalah proses untuk pengambilan keputusan kebijakan publik secara cepat. Dibandingkan kita hanya teriak di jalan tadi. Seperti itu. Dan sekarang udah saatnya kan. Kemarin udah teriak-teriak kan. Jadi udah saatnya kan. Udah saatnya. Dan kami pengen tahu motivasi apa maksudnya itu kenapa harus turun sebagai legislatif atau kemarin kenapa nggak belajar dulu di partai gitu kan, belajar dulu, tapi kenapa harus langsung turun ini? Tentu Bang, motivasi besar yang membangun diri saya untuk bisa berani terjun langsung ke gelanggang politik ini, yang pertama memang karena saya memang dari golongan generasi muda kan, generasi Z sekarang kan, saya kelahiran tahun 2000. Nah, kalau kemarin saya di mahasiswa itu saya teriak-teriak di jalan. Nah, tapi sekarang saya ingin masuk dalam sistem tersebut. Nah, kita ingin merubah suatu kebijakan publik tuh Bang. Nihil rasanya ketika kita tidak masuk dalam sistem tersebut terlebih dahulu. Nah, jadi dalam artian fungsi dari legislatif itu kan 3. Terkait dengan pengawasan, terus juga budgeting, kemudian pembuatan peraturan perundang-undangan. Kalau dalam provinsi ini perda kan. Nah, jadi itu yang membuat saya termotivasi sehingga saya kemarin tuh sering di organisasi. Nah, organisasi? Saya memulai karir di organisasi itu mulai dari TK. Nah, TK tuh saya sudah diamanahkan menjadi ketua drum band. Iya, masih TK itu. Berarti bibit pemimpin itu udah kelihatan dari TK. Terus SD ketua kelas. Nah, SD, kemudian SMP saya menjadi ketua basket. Basket SMP, kemudian ketua karate. Masuk di SMA, saya menjadi ketua OSIS. Ketua OSIS dan ketua basket juga. Nah, kemudian saya masuk di ranah mahasiswa. Ini udah banyak nih Bang. Nah, saya masuk di ranah mahasiswa ini, saya itu kan jurusan ilmu hukum. Ilmu hukum di Universitas Bengkulu. Nah, jadi
masuk di kuliah di hukum Universitas Bengkulu. Saya pernah menjabat sebagai ketua paralegal di Fakultas Hukum. Iya, iya. Nah, ketua paralegal itu merupakan komunitas kajian hukum dan advokasi. Itu ormawanya di hukum, organisasi Itu mahasiswa. tahun berapa itu? Itu 2020-2021. 2021. Saya di semester 3 kemarin. Iya, iya. Langsung jadi ketua kan situ kan. Iya. Kemudian sudah lanjut di situ, saya pernah menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Bang. Menteri Lingkungan Hidup BMKBM Universitas Bengkulu. Iya. Itu di Kabinet Satya Karsa. Oh ya. Nah, Kabinet Satya Karsa di tahun 2022 sampai 2023 kemarin. Nah, kemudian saya juga masuk di organisasi eksternal, Bang. Eksternal kampus itu di GMNI. GMNI. Nah, di GMNI itu saya mulai masuk di tahun 2020. Tahun 2020 pertama saya menjabat sebagai Wakabit Agitasi dan Propaganda. Nah, itu di Komisariat Hukum Fakultas Hukum GMNI, Komisariat Hukum Universitas Bengkulu kan. Nah, kemudian juga menjabat sebagai Wakabit Organisasi. Nah, terus terakhir kemarin saya naik ke GMNI cabang Bengkulu. Di DPC GMNI Bengkulu itu saya menjabat sebagai Wakabit Pengkajian Perundang-undangan dan Advokasi. Pas bidangnya. Ya. Iya. Nah. Terus setelah ini ketemu Nasdem Ketemu kapan? Tahun berapa? Saya kenal Nasdem nih sudah lama, Bang. Nah, atau sebelum Nasdem ada yang lain? Belum. Merah kuning hijau? Belum. Saya pertama kali masuk partai di Partai Nasdem inilah. Nasdem. Nah, saya pertama kali masuk Partai Nasdem. Ya. KTA saya itu keluar kalau nggak salah di bulan-bulan April masuk Mei. Ya. Nah, baru-baru inilah KTA saya keluar di Nasdem itu. Nah, sebetulnya saya ini sudah kenal lama dengan Nasdem, Bang. Iya. Nah, cuma baru masuk di dalam wadah perjuangan ini di tahun 2022 akhir baru masuk tahun baru. Iya. Nah, di situ mulai awal kenal masuk dari Nasdem kan. Kurang lebih begitu, Bang. Jadi ada nggak bagi Biku motivasi tersendiri ini masuk di partai politik itu pengennya tuh berjuang untuk apa gitu? Tentu, Bang, kalau saya pribadi, saya ini kan insya Allah ini kan mewakili suara dan aspirasi anak-anak muda. Ya. Tentu pertama yang saya akan perjuangkan itu bagaimana cara mewadahi, mengkonsolidasi, mengkoordinasi anak-anak pemuda yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, tentu itu harapan saya kan Bengkulu ini saya telisik lebih jauh, Bang. Bengkulu ini belum ada perda khusus yang mengatur tentang pemuda. Ya. Nah, ini belum ada di Bengkulu ini. Nah, harapan saya ketika saya diamanahkan di dalam ranah perjuangan legislatif DPRD Provinsi Bengkulu ini, saya ingin memperjuangkan perda khusus pemuda. Nah, itu harapan saya. Sehingga anak-anak muda ini adalah masih kuat, ya, Bang. Iya. Semangat juangnya masih kuat. Nah, progresif, energi, inovatif. Nah, apa salahnya kita sebagai generasi muda mewadahi dan juga memberikan pelatihan-pelatihan ataupun juga ajakan, motivasi sehingga masyarakat Bengkulu, terkhusus pemuda yang ada di Provinsi Bengkulu ini bisa mengerti, bisa melek terhadap politik. Nah, sehingga jalannya proses legislatif, jalannya proses eksekutif yang ada di Provinsi Bengkulu ini mempunyai pengawasan yang ketat. Sehingga anak-anak muda itu kritis terhadap itu. Nah, apalagi di 2024 ini kan, dari 204 juta kurang lebih penduduk Indonesia yang memilih di tahun 2024 ini, sekitar 52% itu adalah anak muda. Nah, ini kan tentu menjadi tantangan kita sebagai anak muda, generasi muda, pemilih-pemilih pemula, agar tidak dibodoh-bodohi terkait dengan politik. Nah, ini masalahnya kan. Nah, jadi jangan sampai suara-suara anak muda itu hanya dipakai ketika 5 tahun sekali saja. Nah, tapi ketika
berjalannya proses legislasi, berjalannya proses eksekutif ke depan, anak muda ini dikesampingkan suaranya. Berarti harus ada keterwakilan di legislatif. Betul. Tapi kan ada juga Bik, yang anak muda juga, yang masih muda, yang mengklaim atau bukan yang mengatakan dirinya muda, ada juga Bik. Itu. Apakah tidak keterwakilkan sekarang itu? Kalau saya sekarang ini Bang, saya lihat Ya. terwakilan anak muda itu di dalam proses legislatif saja di perancangan perda ya kan, Ya. ya, perancangan perda, terus khusus di Kota Bengkulu misalnya kan, perancangan perda tuh jarang sekali yang melibatkan OKP, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan atau sebagainya. Nah, palingan di sana tuh ada dosen, Iya. ada kepala dinas, Iya. kemudian ada wali kota atau gubernurnya, bupati atau juga DPR tersebut. Nah, sehingga bagaimana aspirasi anak muda itu bisa terwakilkan lebih husuk. Nah, lebih husuk kalau anak muda saya tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Itu. Ya. Nah, jadi begitu, Bang. Saya juga beranggapan bahwasanya kita sebagai anak muda ini jangan sampai dikesampingkan ide pemikirannya tadi. Karena begini, Bang. Quraish Shihab itu disekolahkan oleh bapaknya di Kairo, Mesir itu di usia 14 tahun. Iya. Bayangkan 14 tahun tuh, Bang. Iya. Disekolahkan di Mesir, Kairo, Mesir. Kita mungkin di usia 14 tahun mungkin masih nangis, Bang. Nah, tapi beliau sudah disekolahkan oleh orang tuanya di Kairo, Mesir. Kemudian yang kedua, Sultan Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu di usia 21 tahun. Iya. Nah, tembok Konstantinopel tuh 1000 tahun lebih nggak bisa dijebol tuh. Nggak bisa dijebol tuh, Bang. Tapi oleh Sultan Al-Fatih di usia 21 tahun itu dijebol. Kemudian yang ketiga, Bung Karno itu menjadi ketua PNI di usia 26 tahun. Nah, secara historis sejarah kita nih cikal bakal pemimpin dari anak-anak muda nih sudah ada. Iya, tuh. Nah, sudah ada. Dan itu juga yang mau menyemangati, yang juga menyemangati diri saya sehingga saya berani untuk masuk terjun di politik ini, mewakili aspirasi anak muda. Nah, seperti itu. Jadi optimis lah ya. Insya Allah, Bang. Yes. Dan maksud abang seperti ini, Bik. Sekarang kan berarti bagi Biku ada gak keterwakilan anak muda saat ini di legislatif ini? Kalau saya lihat sekarang, terkhusus di DPRD Provinsi Bengkulu, Bang. Ya. Di DPRD Provinsi Bengkulu ini saya lihat belum ada, Bang. Belum ada. Belum ada. Padahal mereka ada juga yang mengklaim gitu kan, bahwa mereka adalah bangkit dari generasi milenial gitu. Nah, kalau kenapa itu? Kira-kira kenapa itu? Kalau ada pandangan nggak? Ya, betul, Bang. Ini kan menjadi apa? Persoalan, Pandangan kan? pandangan Biku juga kan sebagai apa anak muda yang apa ingin turun ke politik dan menjadi anggota legislatif kan. Nah kan itu keinginan Biku dan harus memperjuangkan apa aspirasi anak muda. Dan sekarang dari pandangan Biku belum ada. Nah kenapa ini? Ada apa ini sebetulnya? Padahal jelas kita tahu juga beberapa dewan di Provinsi Bengkulu khususnya kan, bicara provinsi, ini basic mereka kan juga apa organisasi eksternal juga kan. Itu. Kenapa, Bik? Kenapa seperti ini sebetulnya, Bik? Nah, jadi gini, Bang. Iya. Kalau persoalan yang mengklaim bahwasanya dia mengklaim itu dia itu adalah seorang anak muda. Iya. Nah, anak muda itu, Bang, usia pemuda itu dihitung dari umur 16 tahun sampai 28 tahun. Iya. Nah, rata-rata yang menjadi DPRD Provinsi Bengkulu itu di usia di atas 28 tahun. Nah, secara historisnya saja, biologis ini memang, Iya. pengklaiman tersebut kan sudah gagal. Nah, bagaimana dia ingin memperjuangkan aspirasi terkhusus anak muda Iya. ketika umurnya saja sudah di atas itu. Oke lah, kita taruh dia udah di atas itu, tapi dia bisa memperjuangkan aspirasi anak muda. Iya. Tapi kenyataannya sampai sekarang kan, Iya. saya pribadi pun belum merasakan Merasakan? efek dari
kinerja ataupun juga seperti apa ya, proses legislatif dalam DPRD Provinsi Bengkulu ini yang khusus memperjuangkan generasi anak muda. Palingan dia tuh hadir di acara Tekso Kemudaan sebagai pemateri, narasumber, pemantik. Nah, seperti itu kurang lebih. Tapi yang khusus mendalilkan hukum ini bahwasanya terkait dengan Perda Kemudaan tadi itu belum ada. Salah satunya itu. Imbasnya belum ada. Nah, dekat juga jadi narasumber juga dan turun juga ke lapangan. Detik-detik terakhir. Ya, seperti itu. Di tahun-tahun terakhir. Betul. Sebetulnya dari Biku sendiri itu kalau seandainya diamanahkan oleh Allah kan, itu perjuangan seperti apa untuk anak muda nanti di DPR? Baik, Pak. Nah, kalau untuk di DPRD Provinsi Bengkulu ini, pertama kalau untuk secara general ya Bang. Secara general ini saya lebih condong ke aspek pendidikan, kemudian juga kesehatan dan pembangunan. Nah, mengapa saya lebih ke 3 aspek tersebut terlebih dahulu? Nah, saya ini orangnya nggak mau janji-janji dulu. Nggak mau janji-janji dulu. Tapi ketika diamanahkan masuk di dalam ranah proses legislatif tersebut, saya mampu memperjuangkan hal itu. Nah, jadi di pendidikan ini, saya berharap sumber daya manusia yang terkhusus ada di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong, itu anak-anak sekolahnya, anak mudanya itu bisa bersekolah. Nah, sehingga ketika anak-anak itu dididik dari dasar, pendidikan dasar terlebih dahulu, kemudian lanjut ke pendidikan menengah, kemudian pendidikan atas sampai dia kuliah, dia ini tidak menjadi tumbal-tumbal politik. Nah, tidak menjadi tumbal-tumbal politik, sehingga dia mampu berpikir. Nah, yang kedua tadi di faktor kesehatan. Nah, masih banyak tuh Bang di rumah sakit yang masih mementingkan kesehatan ini bisnis. Itu sering kita lihat kan. Ada suatu misal kita lihat tuh, ada orang kecelakaan dibawa ke rumah sakit. Kemudian korban yang menjadi kecelakaan tadi belum bisa ditangani oleh pihak rumah sakit karena belum ada keluarga korban yang menjadi penanggung jawab atas tarik korban yang kecelakaan tadi. Ini bagaimana konsep cara berpikir seperti itu. Nah, kalaupun juga nanti orang tua korban ini datang dari mana misalnya kan, atau dari Muko-Muko atau dari Lebong, itu kan membutuhkan waktu yang jauh untuk sampai di Kota Bengkulu misalnya. Nah, masa harus kita nunggu 3 jam dulu orang tuanya sampai baru bisa anaknya ditangani. Nah, seperti itu. Apalagi akses jalan ke rumah sakit, akses jalan ke puskesmas. Jadi seharusnya harus langsung ditangani dulu. Betul. Nantilah soal itu dibayar. Nantilah itu soal ada penanggung jawab. Yang penting kalau ada korban sekarat, ini soal perihal nyawa ini, Pak. Kalau soal uang kan bisa kita cari. Tapi kalau soal nyawa, bagaimana kita membalikan nyawa seorang tersebut? Dan itu di Provinsi Bengkulu harus dibenahi. Betul. Proses itu harus dibenahi. Dan sering terjadi sekarang. Sering terjadi, Bang. Saya melihat proses itu terjadi. Saya menjadi saksi hidup. Saya melihatnya secara langsung, saya mendengarkan secara langsung. Nah, jadi itu harus kita benahi. Jadi ketika pendidikan, kesehatan ini sudah terjamin, pembangunan akan berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana kita ingin berpikir kalau perut kita kosong? Logika tanpa logistik adalah omong kosong. Nah, seperti itu. Jadi ketika pendidikan, anak-anak SDM dari pemuda ini sudah mantap, kemudian kesehatan yang terjamin, bahan pokok yang terjamin, 4 sehat 5 sempurna, maka pembangunan Provinsi Bengkulu ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, tentu itu dari anak-anak muda terkhususnya. Luar biasa. Ini loh yang pengen kami cari dari seorang biku kan. Kan? Kami juga pengen tahu, Bik. Ada pengalaman, memang tergolong baru ya di partai. Ada pengalaman lucu atau pengalaman yang tidak bisa terlupakan pada saat berada di partai politik. Dan sampai saat ini Biku kalau tidak salah menjabat sebagai
Garda Pemuda Provinsi Bengkulu, Nasdem. Iya. Nah, ini adakah pengalaman politik yang tidak bisa dilupakan? Atau misalnya ini pengalamannya lucu, atau pengalamannya dia harus Biku harus memperjuangkan itu, gitu kan? Ada nggak pengalaman khusus politik dan yang membuat tergerak? Oke, sih Bang. Iya. Jadi saya itu kan di Nasdem sekarang diamanahkan sebagai ketua Iya. DPW, Iya. ketua DPW Garda Pemuda Nasdem Provinsi Iya. Bengkulu. Nah, jadi kita kalau berpolitik ini kan, ini bukan bicara soal Nasdem ya, Bang, Iya. tapi soal politik umum. Iya. Kita tidak terlepas dari politik terkait dengan uang. Iya. Nah, misal kita ingin jabatan si A, Mm-mm. misal kita ingin jabatan si B, Iya. itu kamu punya uang berapa? Iya. Kamu punya duit berapa gitu kan? Iya. Baru bisa menduduki jabatan tersebut. Iya. Nah, kalau logika kita berpikir secara uang terus, kapan majunya Iya. negara provinsi kita ini? Iya. Nah, sehingga Mm-mm. sekarang nih siapa yang mau, Bang? Iya. Siapa yang mau berbuat? Iya. Siapa yang mau berkorban? Mm-mm. Siapa yang mau bergerak? Apakah menjamin Mm-mm. ketika suatu pemimpin itu mempunyai uang yang besar, mempunyai duit yang banyak, apakah mampu menjamin membawa provinsi Bengkulu, membawa suatu partai atau juga kawan-kawan pemuda untuk bisa lebih maju dari sebelumnya? Kan belum Iya. tentu. Iya. Betul. Nah, Mm-mm. ini yang menjadi persoalan kita. Mm-mm. Jadi mindset seorang anak muda itu, harapan saya Iya. sejak dini jangan lebih ke money, income terlebih Iya. dahulu. Iya. Tapi perbuat dulu apa yang bisa kalian buat. Berjuang dulu. Ya. Berjuang dulu. Nah, jadi kalau pengalaman lucu untuk terkait di partai ini, selama di partai, saya juga baru dah Bang. Iya. Saya juga baru di Partai Nasdem ini. Kalau masalah yang lucu itu Yang tidak bisa terlupakan gitu kan, atau pada saat berjuang. Nah, kalau yang kemarin itu lebih ke berkesan lah Bang. Iya, berkesan. Berkesannya. Gitu. Pengalaman berkesan itu waktu saya ikut apel siaga perubahan Partai Nasdem Iya. di Gelora Bung Karno. Iya. Nah. Yang terjadi di situ. Iya. Heeh. Di situ ada semua kawan-kawan kader-kader Nasdem dari Aceh sampai Papua, Iya. dari setiap provinsi yang ada di Indonesia itu berkumpul di Gelora Bung Karno Jakarta Iya. dalam rangka apel siaga perubahan. Iya. Nah, disitulah saya sebagai anak muda tentunya melihat kekuatan Partai Nasdem yang sesungguhnya. Nah, saya melihat di situ dari seluruh budaya, seluruh adat, seluruh agama berkumpul di situ. Yang dihadiri langsung oleh petinggi-petinggi partai, Iya. Bapak Surya Paloh, Iya. Kakak Prananda Surya Paloh, Iya. calon presiden dari Partai Nasdem yang diusul Nasdem itu Pak Anies, kemarin petinggi-petinggi dari Partai PKS, Iya. kemudian Partai Demokrat dan para petinggi semua. Bang. Iya. Nah, tentu saya di usia 22 tahun melihat para pemimpin secara langsung, Iya. calon-calon pemimpin secara langsung itu kan sangat berkesan, Bang. Iya. Pengalaman yang tak bisa dilupakan situ kan. Iya. Iya. Nah, jadi selama saya di Nasdem, pengalaman-pengalaman yang berkesan waktu di apel siaga kemarin itu sampai sekarang insya Allah tidak akan terlupakan. Tidak terlupakan. Luar Iya. biasa ketemu dengan orang besar, Betul. tokoh nasional, kan? Betul. Oh, jadi bisa berdiskusi antar daerah ini permasalahan Nasdem itu Betul, apa kan? iya. Nah, jadi kita bawa permasalahan dan solusi itu bawa di Betul. luar biasa. Bik. Iya. Bik, terakhir Bik, ini kita udah di penghujung menit ya Bik. Betul. Ini kita kan udah dekat pemilu nih, Hmm. ya kan? Sebentar lagi di Pileg Februari. Ya kan? Nah, seperti apa anak muda seharusnya menanggapi atau sebagai pelopor pemilu ini, anak muda ini harus seperti apa Bang? Tadi. Jadi harapan saya Bang terhadap anak-anak muda di Provinsi Bengkulu, terkhusus di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong. Ya. Nah, anak-anak pemuda di Bengkulu ini harus melek politik terlebih dahulu. Ya. Melek politik, pelajari setiap calon-calon itu dari backgroundnya dari mana.
kepribadiannya seperti apa, Ya. latar organisasi pendidikannya seperti apa. Nah, ini harus dipahami betul. Kemudian yang kedua, ketika sudah memahami hal tersebut, barulah kita dengan hati nurani kita memilih siapa yang layak dan siapa yang pantas untuk bisa mewakili aspirasi kita, suara kita di proses legislatif tersebut. Karena jangan main-main ini, Bang. Legislatif itu pengaruhnya besar, Ya. walaupun cuma 5 tahun sekali. Ya. Jadi jangan sampai kita mencoblos di cuma 1 hari, Iya. tapi sengsaranya 5 tahun. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Iya. Nah, jadi kemudian juga yang terakhir, Iya. nah, anak-anak muda ini Iya. jangan sampai golput. Nah, ini Golput. Iya. jangan sampai golput. Karena kita dalam Islam ya, Bang. Iya. Ketika kita dihadapkan dengan pemimpin yang dua-duanya Iya. sama-sama jahat, Iya. carilah kedua-dua pemimpin itu, dan dari kedua-dua pemimpin tadi yang jahat, Iya. carilah yang paling banyak kebaikannya. Kemudian juga kalau kita dihadapkan dengan pemimpin yang sama-sama baik, carilah pemimpin itu yang paling sedikit keburukannya. Nah, ini seperti itu Iya. konsep kita. Ya. Mungkin calon pemimpin kita di Provinsi Bengkulu insya Allah baik-baik semua. Amin, amin. Berarti benar kata Biku, carilah keburukannya yang paling sedikit. Betul. Teman-teman Nusikal, terima kasih banyak sudah menonton. Biku juga terima kasih banyak, Siap, Bik, Bang. sudah berada di podcast Nusikal. Siap. Oke, Saya juga ini kita terima kasih ya, Bang. luar biasa. Sudah Sama-sama. diundang oleh Nusikal. Luar biasa. Nah, ini tentu harapan dan doa saya semoga newsilka.com ini kan semoga semakin Ya. jaya kemudian hari. Amin, amin. Nah, kita sama-sama berkolaborasi. Amin, amin. Karena anak-anak muda dan juga media ini harus Betul, kencang, Bang. betul. Giat-giatnya. Ya. Dan terakhir, Bang, saya izin nih, Bang. Siap, siap. Nah, saya siap. izin untuk kawan-kawan seluruh masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong dan Ya. Kabupaten Lebong. Ya. Saya izin untuk mewakili aspirasi dan suara masyarakat di daerah pemilihan Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong. Ya. Saya Biku Bajenggo dari caleg Partai Nasdem untuk DPRD Provinsi Bengkulu di nomor urut 3. Nah, jangan lupa nanti 14 Februari mohon dukungan dan doanya dan coblos nomor 3. Luar biasa. Ingat, anak-anak milenial nomor 3 Biku Bajenggo. Baik, terima kasih banyak. Siap, Bang. Terima Siap. kasih teman-teman Nusikal. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.